Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang carok Madura. Makanya di video ini saya memberi judul Carok Madura. Kemarin ada teman saya bertanya, carok itu apa? Carok itu adalah tonjok menonjok. Terus apalagi? Carok itu adalah pertengkaran yang pakai senjata. Pakai senjatanya apa bang? Senjatanya celurit. Atau saling memukul tanpa senjata, itu bukan carok. Nama carok adalah sama-sama pakai senjata. Nah, senjata itu yang dipakai biasanya yang umum itu celurit, calok, parang, todi. Jadi ada 4 sepengetahuan saya. Kalau salah silahkan diduruskan. Jadi senjata yang dibuat carok oleh orang Madura itu celurit, calok, todi, parang. Jadi ada 4. Ya, kalau misalnya salah, ya silahkan ditambahin lagi teman-teman. Mengapa terjadi carok? Yang jelas jawabannya adalah karena orang Madura itu tidak mau disakiti. Begitu disakiti, banyak terjadi kejadian-kejadian carok. Jadi carok adalah perkelahian yang sama-sama pakai senjata. Kalau tidak pakai senjata, apa namanya? Ya tidak ada di sana, itu tidak ada sih orang gulat itu tidak pakai senjata. Jadi sama-sama pakai senjata. Kalau tidak pakai senjata satunya, tidak ada janjian, itu namanya bukan carok. Yang terjadi pada Jimmy Sugito pada tanggal berapa ya kemarin? Kalau tidak salah ini tanggal 17 November tahun 2024 kemarin, itu masalah pemfitnahan, korban fitnah. Pemfitnahan bukan. Korban fitnah yang terjadi pada Jimmy Sugito. Katanya Jimmy Sugito itu memukul kiai kalau tidak salah, tapi bukan saya tahu sendiri, itu kata orang. Informasinya sih saya tidak jelas. Jadi intinya korban fitnah. Buktinya Jimmy Sugito ini tidak megang senjata. Celurit nggak megang, calo tidak megang, parang tidak megang, todi juga tidak megang. Namanya todi cap garpu yang dipakai carok itu. Jadi ada 4. Di sini saya akan memberikan solusi. Ya, barangkali ini ada orang Madura yang kebetulan ya menonton video saya ini, supaya tidak terjadi carok. Ya kan? Yang pertama harus sabar dan sadar. Sabar dan sadar. Nah, mari kita bahas dulu sabar. Sabar itu teman-teman bukan hanya dikata, bukan hanya bisa diucapkan di mulut saja, ya kan? Banyak orang tua, "Nah, kamu itu pengen selamat enggak?" "Iya, Bu." "Iya, Pak." "Iya, Bu." Kalau kamu pengen selamat, nah kamu itu harus sabar. Kan begitu. Tetapi kadang-kadang si orang tua sendiri pun tidak tahu. Jadi cuman dia itu hanya bilang saja di mulut, belum pernah dipraktikin. Nah, cara dipraktiknya bagaimana? Jadi Anda pasti punya kesempatan. Hidup Anda itu pasti dihina orang, pasti pernah diejek orang. Nah itu teman-teman, ketika Anda itu difitnah, ketika Anda itu direndahkan sama orang lain, pendapatnya nggak dihargai misalnya, yaitu teman-teman, Anda itu punya kesempatan untuk diam, ya kan? Tidak apa-apa kalah, tidak apa-apa dibilang kalah, atau Anda dibilang pengecut, tidak apa-apa. Yang penting ujung-ujungnya Anda selamat, ya kan? Jadi dari zaman dulu, dari zaman Fir'aun tuh, zaman Prawali, sampai sekarang ini zaman kiai, zaman manusia biasa, dalam sejarah itu tidak ada orang sombong itu bisa menang. Tidak ada. Orang mengalah menang. Ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah dicontohkan. Pernah nggak Rasulullah itu dihina terus membalas? Tidak. Rasulullah itu diludahin, dia diam. Ya, diejek, dilempari batu, difitnah dan lain-lain sebagainya. Tapi Rasulullah tidak pernah melawan. Tetapi apa? Rasulullah tetap orang menjadi orang yang mulia, orang paling mulia di dunia. Ya kan, dicontohkan. Jadi orang yang sok jago, yang ilmunya tinggi, itu namanya apa? Sombong.
Sombong itu sudah dicontohkan oleh siapa? Oleh makhluk halus, namanya iblis. Nah, iblis itu bukan orang bodoh, iblis itu bukan makhluk bodoh, begitu ya. Iblis itu bukan makhluk bodoh, makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Ya, iblis itu adalah imamnya malaikat. Jadi iblis itu, malaikat berimam kepada iblis. Karena iblis itu makhluk yang beriman, yang sangat beriman sekali. Imannya lebih hebat, lebih beriman daripada semua malaikat. Lebih berilmu juga daripada semua malaikat. Termasuk malaikat Jibril, ilmunya masih kalah sama iblis itu. Tetapi oleh Allah SWT dikeluarkan dari surga. Tentu ada pertanyaan kan teman-teman, mengapa dikeluarkan dari surga? Jawabannya adalah karena iblis itu sombong. Seperti itu. Karena iblis itu sombong, maka dikeluarkan dari surga. Kalau manusia itu sombong, kira-kira temannya siapa? Temannya malaikat atau temannya iblis? Jawab sendiri teman-teman. Karena yang menonton video saya ini, saya yakin Anda itu bukan orang bodoh, orang cerdas. Ya teman-teman, pokoknya intinya menang. Coba si iblis itu nurut. Iblis, kamu sujud ke Nabi Adam. Langsunglah sujud, pasti selamat. Iblis itu tidak mau, dia di pikirannya itu merasa lebih hebat, merasa lebih beriman, merasa lebih mempunyai banyak ilmu daripada makhluk yang namanya manusia dan makhluk yang namanya malaikat. Itu sudah sombong. Begitupun manusia teman-teman. Saya pernah dengar dari guru saya, dia ngomong seperti itu, sampai sekarang saya ingat. Kamu itu jangan pernah merasa lebih pintar, lebih segalanya daripada orang lain, sekalipun sama orang non-muslim. Kita ini tidak boleh merasa lebih hebat. Karena apa? Nanti sombong. Jadi sombong itu dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh dipakai, karena akan berbahaya kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, supaya tidak terjadi carok yang tadi saya bilang, manusia itu harus sabar. Yang kedua, harus sadar. Sadar nanti kalau carok, kalau menang jadi apa? Kemarin saya sudah bilang, yang menang jadi areng, ya kan? Yang kalah jadi apa? Abu, artinya mati. Ya, pergi ke alam goib. Is dead dalam bahasa Inggrisnya. Tahu nggak is dead itu teman? Is dead itu artinya mati. Ya, mati. Yang menang jadi apa? Areng. Tahu nggak areng? Areng itu artinya di penjara. Jadi yang kalah sama-sama celaka. Itu baru di dunia dihukum. Nanti di akhirat kalau tidak segera bertobat, itu dihukum lagi. Mudah-mudahan bertobat dan diampuni oleh Allah SWT, asalkan tobatnya itu tobatan apa namanya? Tobatan nasuha. Tobatan sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi. Sadar juga, nah, kalau Anda carok terus mati, istrinya jadi apa? Kemarin saya pernah bilang seperti ini, jadi janda. Anaknya jadi apa? Jadi yatim. Itu harus diingat. Kalau itu diingat dan dipikir teman-teman, maka Anda itu akan menjadi orang sadar. Selalu dipikir, jangan asal bertindak, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena nafsu itu adalah musuhmu yang paling berat. Jadi jangan mengikuti hawa nafsumu supaya selamat. Jadi supaya tidak terjadi carok nih orang Madura. Tidak apa-apa dibilang takut, tidak apa-apa. Anda itu kalau memang mulia, tetap mulia, ya kan? Ada nggak orang carok terus mulia? Nggak ada yang mulia, tidak ada. Tidak ada yang mulia. Kalau mengalah pasti mulia. Mengalah untuk menang, bukan mengalah untuk kalah atau terhina. Mengalah, tidak ada dalam sejarah orang mengalah itu jadi seorang pengecut. Tidak, orang mengalah itu lebih hebat daripada orang yang sok jago. Kalau sok jago, ketemunya jadinya sombong. Jadi supaya tidak terjadi carok, ada dua tadi, sabar dan sadar. Pahami teman-teman,
Apa itu sabar, apa itu sadar. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Silahkan bagi orang Madura yang setuju carok komen, saya setuju dengan carok. Yang tidak setuju komen juga. Yang setuju komen, yang tidak setuju komen juga. Jadi biar saya tahu ada berapa orang Madura yang suka carok dan juga ada berapa yang tidak suka carok. Kira-kira itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Apa yang terjadi sudahlah, tidak apa-apa. Tapi jangan terjadi lagi, itu harapan kita ya teman-teman, harapan kita semua. Kita ini setong darah, kita ini satu darah, kita ini saudara, kan begitu. Kira-kira itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.